Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rasidin. Dan saya Leo Pratama. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang flowchart EasyCalc atau kalkulator. Yang pertama, kalian masukkan menu Start, lalu ketik Mulai, lalu tampilkan menu EasyCalc. Lalu ke bawahnya ada tampilkan pilihan menu EasyCalc. Lalu ada input pilihan menu EasyCalc. Lalu ke bawah ada ini yang disebut kondisi. Yang pertama itu ada perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, trigonometri, menghitung 1/n, ada menghitung faktorial. Lalu kita kembali ke yang pertama, yaitu perkalian. Jika kalian memilih ya, maka akan tampilkan input nilai A, input nilai A, tampilkan input nilai B, input nilai B. Hasil sama dengan A dikali B. Lalu akan tampilkan hasil perkaliannya. Lalu jika kalian memilih tidak, maka akan ke kondisi yang kedua, yaitu penjumlahan. Jika kalian memilih ya, maka akan tampilkan input nilai A, tampilkan input nilai B, input nilai B, hasil sama dengan A ditambah B, maka akan ditampilkan hasil penjumlahannya. Lalu untuk yang ketiga sama, jika kalian memilih ya, maka akan tampilkan input nilai A, seterusnya ke sini. Yang membedakan adalah di hasilnya. Hasil sama dengan A/B, maka akan tampilkan hasil pembagian. Jika tidak, maka akan ke kondisi berikutnya, yaitu pengurangan. Lalu jika kalian memilih ya, akan tampilkan input nilai A, tampilkan input nilai B, input nilai B, hasil sama dengan A dikurang B, maka akan tampilkan hasil pengurangannya. Jika memilih tidak, maka akan ke kondisi berikutnya, yaitu yang kelima, tentang trigonometri. Jika kalian pilih ya, maka akan tampilkan input sudut. Lalu masuk ke input sudut, lalu ada sin A sama dengan sin dalam kurung sudut dikali P. Ini tuh ada 180. Lalu ada cos A, cos sudut dikali P 180, dan tan A, tan dalam kurung sudut dikali P 180, maka akan ditampilkan hasil sin, cos, dan tan. Lalu jika kalian memilih tidak, maka akan ke kondisi berikutnya, yaitu yang keenam, menghitung 1/n, maka akan tampilkan input nilai n, lalu hasil n sama dengan 1/n, maka akan tampilkan hasil menghitung 1/n. Jika kalian memilih tidak, maka akan ke kondisi berikutnya, yaitu yang ketujuh, yaitu menghitung faktorial. Jika ya, maka akan tampilkan input nilai faktor, lalu tampilkan hasil faktorial. Jika tidak, maka kalian akan ke yang ke-8, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudara Taufik. Oke, yang ke-8 ada kuadrat 2. Jika kalian memilih ya, maka akan menampilkan input nilai A, lalu input nilai A, terus hasil sama dengan A kali A, maka akan tampilkan hasil kuadrat 2. Jika kalian pilih tidak, kalian akan diarahkan ke opsi selanjutnya, yaitu kuadrat 3. Jika kalian pilih ya, tampilkan input nilai A, sama dengan hasil A kali A kali A, maka akan tampilkan hasil kuadrat 3. Jika kalian memilih tidak, kalian akan diarahkan ke opsi selanjutnya, yaitu menghitung akar.
Nah, jika kalian memilih ya, maka akan menampilkan input akar A. Terus, input akar A hasil sama dengan SQRT dalam kurung akar A. Maka akan menampilkan hasil akar. Jika kalian memilih tidak, akan menghitung log n. Jika kalian memilih ya, tampilkan input nilai n, lalu input nilai n, terus result sama dengan log n, maka akan menampilkan hasil log n. Jika kalian memilih tidak, kalian akan diarahkan ke opsi yang ke-12, yaitu x pangkat y. Jika kalian memilih ya, tampilkan input nilai x, lalu input nilai x, tampilkan input nilai y, input nilai y hasil sama dengan pow nilai x nilai y, maka akan menampilkan hasil x pangkat y. Jika kalian memilih tidak, kalian akan diarahkan ke opsi yang ke-13, yaitu x modulus y. Jika kalian memilih opsi ya, maka akan menampilkan input nilai x, lalu input nilai x, tampilkan input nilai y, input nilai y, maka hasil sama dengan nilai x derajat nilai y, akan menampilkan hasil x modulus y. Jika kalian memilih tidak, kalian akan diarahkan ke opsi yang ke-14, yaitu desimal ke biner. Jika kalian memilih ya, maka akan menampilkan input desimal, lalu input desimal, terus tampilkan hasil desimal ke biner. Oke, jika kalian memilih tidak, kalian akan diarahkan ke opsi yang ke-15, yaitu desimal ke oktan. Jika kalian memilih ya, tampilkan input desimal, lalu input desimal, terus tampilkan hasil desimal ke oktal. Jika kalian memilih tidak, kalian akan diarahkan ke opsi yang ke-16, yaitu desimal ke heksadesimal. Jika kalian memilih ya, maka akan menampilkan input desimal. Jika kalian lalu input desimal, terus tampilkan hasil desimal ke heksadesimal. Jika kalian memilih tidak, kalian akan diarahkan ke opsi yang ke-17, yaitu yang akan dijelaskan sama saudara saya, Leo Pratama. Lanjut, yang ke-17 itu ada biner ke desimal. Jika kalian memilih ya, maka akan tampilkan input biner, lalu tampilkan hasil biner ke desimal. Jika kalian memilih tidak, maka akan ke yang ke-18, yaitu oktal ke desimal. Jika kalian memilih ya, maka akan tampilkan input oktal, lalu input oktal, dan tampilkan hasil oktal ke desimal. Jika kalian memilih tidak, maka akan ke opsi selanjutnya yang ke-19, yaitu ada heksadesimal ke desimal. Jika kalian memilih ya, maka akan tampilkan input heksadesimal, lalu ke input heksadesimal, lalu akan tampilkan hasil heksadesimal ke desimal. Jika kalian memilih tidak, akan ke selanjutnya yang ke-20, menghitung rata-rata. Jika kalian memilih ya, maka akan ditampilkan input data, lalu input data, dan tampilkan hasil rata-rata. Jika kalian memilih tidak, maka akan tampilkan input kembali ke menu atau kembali ke awal lagi. Lalu ke bawahnya itu ada input ya atau tidak. Kesininya itu ada ya or tidak. Nah, kesini tidak, yang ini ya. Kalau ya mengarah ke atas. Kalau ya mengarah ke atas. Balik lagi ke awal, ke sini lagi, tampilkan yang ini sampai yang ke Terakhir. terakhir itu ke-20. Jika tidak, maka selesai tentang flowchartnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program C++ tentang
statistical atau kalkulator. Pertama kita buka Sublime atau software yang biasa kalian gunakan untuk coding. Kita buat file baru, lalu set dengan nama statistical 1.jpg. Kita save. Seperti biasa kita ketik stream, kemudian kita tambahkan library Gmet. Ini berarti kemudian ketik using SPSDB, kemudian ketik main pet hapus, dan juga hapus. Enter. Nah, sekarang kita buat kerangka menunya dulu. Menu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sistem CLS itu berguna untuk mengclear history yang ada di CMD. Sistem CLS itu untuk pengguna Windows atau OpenChrome. Nah, jika sistem clear itu untuk pengguna Linux di sekelilingnya atau yang memakai terminal. Di sini ada variabel integer dengan variabel option, ada tipe data char dengan variabel pilih, ada tipe data plot dengan variabel nilai A, nilai B, hasil hitung. Variabel ini berguna untuk aritmatika. Ada tipe data double dengan variabel i, sudut, sim A, cos A, dan data. Berguna untuk variabel trigonometri. Ada tipe data plot, nilai n, dan hasil n. Berguna untuk menghitung nilai n. Ada tipe data integer dengan variabel faktor, berguna untuk menghitung faktorial. Juga ada tipe data long double dengan variabel faktorial sama dengan 1.0. Sama, ini juga berguna untuk faktorial. Ada plot akar, hasil akar, integer n, misal nilai x, nilai y, hasil pangkat. Nah, sini ada variabel untuk menghitung desimal ke biner, ke oktal, hasil desimal, dan sebaliknya. Ada tipe data integer dan char. Kemudian di sini ada bentuk kerangka lexikal untuk ditampilkan nanti di layar. Sama tentang lexikal, txt. Nah, ada 20 menu. Kemudian ada sifat pilihan menu sesuai kebutuhan dengan cheat variabel option. Nah, kemudian kita buat percabangan dengan menggunakan switch case dengan parameter option. Kemudian kita buat case 1, case 2 sampai case 20. Nah, kemudian di sini ada sifat kembali ke menu yes or no dengan cin variabel pilih. Nah, di sini ada kondisi jika pilih sama dengan karakter y kecil atau pilih sama dengan karakter y besar, maka buat ulang. Else jika selain menginput y, maka tampilkan terima kasih telah menggunakan program SQL. Nah, kemudian kita buat fungsi masing-masing menu. Nah, ini ya, ada fungsi perkalian dengan menggunakan tipe data plot dengan parameter plot nilai A, plot nilai B, dan plot hasil hitung.
out perkalian, out input nilai pertama dengan cin variabel nilai a, kemudian out input nilai kedua cin variabel nilai b. Proses hasil hitung sama dengan nilai a kali nilai b. Kemudian out hasil perkalian, kemudian panggil si hasil hitung tadi ke hasil perkalian supaya bisa menampilkan hasil perkalian tadi. Kemudian ada fungsi penjumlahan sama dengan tipe data plot dengan parameter plot nilai A, plot nilai B, dan plot hasil hitung. Out penjumlahan supaya kayak tadi perkalian pembagian juga sama, pengulangan sama. Nah, kemudian ada fungsi trigonometri dengan tipe data double dengan parameter double V, double sudut, double sin A, double cos A, kemudian double tan A. Nah, variabel V sama dengan 3,14. Out tampilkan trigonometri, tampilkan lagi input nilai sudut, kemudian cin input si variabel sudut, masuk ke rumus sin A sama dengan sin dalam kurung sudut dikali V dibagi 180. Cos A sama dengan cos dalam kurung sudut dikali V dibagi 180. Kemudian tan A sama dengan tan dalam kurung sudut dikali V dibagi 180. Nah, kemudian out tampilkan hasil sin, lalu panggil variabel sin A, tampilkan hasil cos, panggil lagi variabel cos A, kemudian tampilkan hasil tan, lalu panggil si variabel tan A. Kemudian ada fungsi 1/n untuk menghitung 1/n dengan tipe data plot dengan parameter nilai n dan hasil n. Out tampilkan input nilai n, kemudian cin input variabel nilai n. Masuk ke rumus hasil n sama dengan 1 dibagi nilai n. Out tampilkan hasilnya adalah, maka panggil si variabel hasil n. Kemudian ada fungsi faktorial untuk menghitung faktorial dengan tipe data integer, kemudian dengan parameter long double dengan tipe data dengan variabel faktorial dengan tipe data integer dengan variabel faktor. Out tampilkan input nilai positif integer, kemudian cin input variabel faktor. Kemudian ada if masuk kondisi jika faktor kurang dari 0, nah maka tampilkan error nilai integer negatif. Else jika lebih dari 0, maka tampilkan rumus pengulangan ini. Kemudian out faktorial dari variabel faktor tadi sama dengan panggil si faktorial ini yang sudah dijumlahkan. Kemudian ada fungsi kuadrat 2 itu untuk kuadrat 2 dengan tipe data plot dengan parameter plot nilai A, plot hasil hitung. Out tampilkan kuadrat 2, out input nilai kuadrat, cin masukkan nilai A, masuk rumus hasil hitung sama dengan nilai A dikali nilai A. Out hasil kuadrat 2. Nah, kemudian panggil si variabel hasil hitung tadi. Kemudian ada fungsi kuadrat 3 dengan tipe data plot dengan parameter plot nilai A, plot hasil hitung. Out kuadrat 3, out input nilai kuadrat, kemudian cin input nilai A, hasil hitung sama dengan nilai A kali nilai A kali nilai A. Kemudian tampilkan hasil kuadrat 3.
lalu panggil si variabel hasil untuk tadi. Nah, terus ada fungsi akar dengan tipe data plot dengan parameter plot akar A dan plot hasil akar. Cout tampilkan input nilai akar, cin input variabel akar A, kemudian hasil akar A sama dengan sqrt akar A. Sqrt itu dari library Gmet ya, masuk codingan sqrt akar A. Nah, kemudian tampilkan hasil dari akar, kemudian panggil akar A untuk menampilkan inputan user tadi, kemudian panggil si hasil akar untuk mendapatkan hasil. Kemudian ada fungsi login dengan tipe data double dan parameter integer n dan double result. Cout tampilkan input nilai log, cin input variabel n, result sama dengan log dalam kurung n. Cout login, kemudian panggil si variabel result tadi untuk menampilkan hasil perhitungan log n. Kemudian ada fungsi x pangkat y dengan tipe data integer dengan parameter integer nilai x, integer nilai y, dan integer hasil pangkat. Cout tampilkan input nilai x and input nilai x. Cout tampilkan input pangkat y, cin input nilai y. Hasil pangkat sama dengan O. O ini sama juga dari library Gmet untuk menghitung x pangkat y. Kemudian masukkan parameter untuk O, nilai x dan nilai y. Kemudian cout tampilkan hasil dari panggil si variabel nilai x untuk menampilkan inputan user, kemudian pangkat nilai y, panggil lagi si variabel nilai y untuk menampilkan inputan user adalah sambungan, kemudian panggil si variabel hasil pangkat untuk menampilkan hasil dari x pangkat y. Kemudian pada fungsi x modulus y dengan tipe data integer dengan parameter integer nilai x, integer nilai y, integer hasil pangkat. Cout tampilkan input nilai x, cin nilai x. Cout input pangkat y, cin nilai y. Hasil pangkat sama dengan nilai x modulus nilai y. Cout hasil dari nilai x modulus nilai y adalah hasil pangkat si variabel tadi. Nah, kemudian ada fungsi menghitung desimal ke biner dengan tipe data integer, kemudian masukkan parameter integer a, arraynya dikosongkan, integer desimal. Kemudian pada tipe data integer yang variabel tadi, cout desimal ke biner. Cout tampilkan input nilai desimal, cin input nilai desimal. Terus ada pengulangan for jika i sama dengan 0, desimal lebih dari 0 maka i plus plus. A dengan array i sama dengan desimal modulus 2, desimal sama dengan desimal dibagi 2. Kemudian cout hasil konversi desimal ke biner adalah masuk perulangan lagi for i sama dengan i kurang 1, i lebih dari sama dengan 0 maka i min. Cout tampilkan hasil dengan memanggil si variabel a array i. Kemudian ada fungsi desimal oktal itu dengan parameter integer desimal sama cout desimal oktal, cout input by oktal, cin input desimal. Kemudian masuk perulangan lagi for i sama dengan 0, desimal lebih dari 0 maka i plus plus. A array i sama dengan desimal modulus 8, desimal sama dengan desimal bagi 8.
tapi si out tampilkan hasil konversi desimal ke oktal. Kemudian masuk ke ruangan lagi, I sama dengan I kurang 1, I lebih dari sama dengan 0, maka I min. Kemudian si out tampilkan hasil dengan memanggil variabel A array I. Kemudian ada fungsi desimal ke heksadesimal, matematika integer, parameter integer desimal. Kemudian ada matematika integer yang variabel I dan heksa. Support desimal ke heksadesimal, support tampilkan input nilai heksadesimal, JN input desimal. Kemudian ada tipe data karakter heksadesimum dengan variabel heksadesimum dengan array 100. Heksa sama dengan 0. Ruangan while jika desimal tidak sama dengan 0. Pada tipe data ini dengan variabel temp sama dengan 0, temp sama dengan desimal modulus 16. Masuk ke kecabangan, if jika temp kurang dari 10, maka heksadesimum array heksa sama dengan temp tambah 48, heksa plus else jika selain temp kurang dari 10, maka heksadesimum array heksa sama dengan temp plus 55, heksa plus desimal sama dengan desimal dibagi 16. Si out tampilkan hasil desimal ke heksadesimal adalah masuk ke ruangan for I sama dengan heksa dikurangi 1, I lebih dari sama dengan 0, maka I min. Si out tampilkan hasil konversi dari desimal ke heksadesimal dengan mengambil si variabel heksadesimum array I. Lanjut, kemudian ada fungsi menghitung biner ke desimal yang sebaliknya dari tadi dengan tipe data integer. Kemudian parameter integer hasil, integer pangkat, integer sisa, integer biner. Si out tampilkan nilai desimal, si out input nilai biner, JN biner. Hasil sama dengan 0, pangkat sama dengan 0. Masuk ke ruangan while biner lebih dari sama dengan 1, maka sisa sama dengan biner modulus 2, hasil tambah sama dengan sisa dibagi pow 2 variabel pangkat. Biner sama dengan biner bagi 10, pangkat plus. Kemudian si out tambahkan hasil konversi dari biner ke desimal yang si variabel hasil. Kemudian ada fungsi menghitung okta ke desimal dengan tipe data integer, parameter integer hasil, integer pangkat, integer sisa, dan integer biner. Kemudian ada tipe data integer lagi dengan variabel C1, K1, C1, dan okta. Si out tampilkan okta ke desimal, si out tampilkan input nilai okta, CR input variabel okta, hasil 1 sama dengan 0, maka 1 masuk ke ruangan while okta tidak sama dengan 0, maka sisa 1 sama dengan 10, hasil 1 tambah sama dengan sisa 1 dikali pow dalam kurung 8 variabel pangkat 1, oktal bagi sama dengan 10, maka plus pangkat 1. Kemudian si out tampilkan hasil konversi dari oktal ke desimal adalah, kemudian panggil si variabel hasil 1. Terus ada fungsi heksadesimal ke desimal dengan menggunakan tipe data karakter parameter kosong dikosongkan. Kemudian ada tipe data integer desimal num sama dengan 0, variabel rem, variabel i sama dengan 0, variabel n sama dengan 0. Ada tipe data char dengan variabel heksadesimal array. Si out
tampilkan input nilai hexadesimal, CIN hexadesimal. Masuk ke ruangan file dengan parameter hexadesimal RIB tidak sama dengan karakter slash access bawah, maka len plus dan i plus len min i sama dengan 0, while jika len lebih dari sama dengan 0 maka rem sama dengan hexdate sama dengan variabel hexdate array len. Masuk ke kondisi if jika rem lebih dari sama dengan 48 dan rem kurang dari sama dengan 57 maka rem sama dengan rem dikurangi 48. Else if jika rem lebih dari 65 dan rem kurang dari 70 maka rem sama dengan rem min 55. Else if jika rem lebih dari 97 dan rem kurang dari sama dengan 12 maka rem sama dengan rem min 87. Else sifat invalid hexadesimal digit return 0 supaya si program langsung selesai. Kemudian variabel desimal sama dengan desimal tambah dalam kurung rem dikali po dalam kurung 16 variabel i len min dan i plus. Kemudian tampilkan hasil dari hexadesimal ke desimal dengan memanggil si variabel desimal num. Nah, satu lagi pada tipe data menghitung rata-rata dengan tipe data plot dengan parameter integer data dan integer nilai rata. Tipe data plot i, tipe data integer i, tipe data plot dengan variabel data dan jumlah rata. Si out input banyaknya data sama dengan CIN input nilai rata. Masuk ke ulangan for i sama dengan 0, i kurang dari nilai rata maka i plus. Si out data ke 1, si out tampilkan data ke 1 variabel i tambah 1 sama dengan CIN input data array i. Kemudian variabel jumlah rata tambah sama dengan data array i. Rata sama dengan jumlah rata bagi nilai rata. Kemudian si out tampilkan nilai total dengan memanggil si variabel jumlah rata dan si out nilai rata dengan memanggil variabel rata. Nah, setelah membuat fungsi masing-masing menu, kemudian kita buat prototipe fungsinya di atas. Nah, seperti ini ya prototipe fungsi buat kalian sama kayak tadi, cuman diketik si tipe data sama nama fungsi dan parameternya saja. Nah, setelah dibuat prototipe fungsinya, kemudian masukkan masing-masing menu ke setiap case 1 itu perharian, case 2 penjumlahan dan seterusnya sampai ke case 20 menghitung rata-rata. Nah, kita coba jalankan, kita compile dulu, buka CMD, kita panggil enter. Saja salah tadi ya, hapus dulu proyek-nya kemudian enter. Nah, ini hasil dari program yang tadi kita buat ya, sama tentang biasikal. Ini menu 1, menu 2, kita coba menu 1. Nah, menu 1 kalian inputnya pertama misalkan 2, yang kedua misalkan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Itu kembali ke menu yes auto ya, maka kembali ke menu dan menghapus screen.
Nah, kita coba lagi menghitung biner ke desimal ya, menu 17. Kita import dari biner, pisahkan 1 satunya 8 ya, ini 2 4, kemudian enter. Nah, hasil konversi dari biner ke desimal adalah 255. Nah, kembali ke menu, ya kalau jika no maka program akan selesai ya. Terima kasih telah melihat program kita. Mungkin cukup sekian untuk program siklus fisikal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya